Ya, kenapa selalu gangguan ya? Teman-teman bisa melihat layarnya tidak? Apa ada yang hitam berputar ini? Atau mungkin ini di layar saya saja? Iya ada Kak. Ketutupi ya? Iya. Bentar. Sepertinya, sepertinya memang tidak bisa ditampilkan ya kalau di laptop ini. Kita akan gunakan materinya tetap menggunakan yang ada di grup ya. Kalau begini bisa terlihat ya. Bisa Kak. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Yang akan kita pelajari adalah mengenai sorof dan di mana sorof ini ada yang apa? Ada beberapa istilah yang penting untuk kita pahami bersama. Di antaranya ada tasrif, kemudian ada sigot, ada wazan dan ada mauzun. Nah, ini akan kita coba pelajari satu persatu ya dari keempat istilah ini. Dan ini saya akan tekankan berkali-kali bahwa ini sangat penting untuk dipahami. Jadi di nahu maupun di sorof ada istilah-istilah yang perlu dan wajib kita pahami ya, karena nanti ketika dalam analisis sebuah kalimat ini akan terus-terusan dibahas. Yang pertama kita bahas mengenai tasrif terlebih dahulu ya. Tasrif itu masih dari kata sorfun ya. Tasrif, tasrif yang berarti sebuah proses. Proses apa? Proses yang dimaksud di sini adalah proses merubah bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, jadi eh, prosesnya ketika kita merubah satu bentuk ke bentuk yang lain itu dinamakan tasrif. Ya mungkin kalau yang pernah belajar amsilah tahu ya, dari nasoro, yansuru, nasron, waman, soron, dan seterusnya itu dinamakan tasrif. Karena proses merubah suatu bentuk kalimat ke dalam bentuk yang lain. Dari nasoro ke yansuru, dari yansuru kemudian ke nasron, mansoron, nasirun, mansurun, dan seterusnya ya sampai minsorun biasanya. Begitupun fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Itu dinamakan proses dan istilahnya itu tasrif namanya ya. Nah, atau kalau yang pernah mendengar lagu
fa'ala, fa'ala, fa'alu, ya, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya, dari lagu-lagu tersebut itu lagu tasrif sebetulnya, lagu tasrifan. Karena proses merubah bentuk kalimat itu. Nah, kemudian yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa setiap kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki kurang lebih sekitar 77 perubahan bentuk. Mungkin perbandingannya kalau di apa namanya, kalau di bahasa Indonesia misalkan, satu kalimat itu mungkin hanya memiliki beberapa perubahan bentuk saja. Misalkan kata masak, ya ada bisa diubah menjadi memasak atau dimasak atau apalagi. Udah ya, cuma segitu. Tapi kalau di bahasa Arab lebih banyak. Atau kalau di bahasa Inggris lebih sedikit lagi malah. Misalkan do, ada doing, ada does. Hanya tiga. Ya, itu salah satu contohnya ya. Tapi kalau di bahasa Arab, itu satu kalimat itu punya hampir sekitar 77 perubahan bentuk ya. Meskipun memang tidak semua, tapi mayoritasnya itu memiliki perubahan bentuk yang hampir sekitar 77 ya. Kenapa bisa sebanyak ini? Karena dari tasrifnya saja ya yang tadi saya bacakan, nasoro yansuru nasron waman soron fahuwa nasirun wazaka mansurun unsur latan sur mansorun mansorun minsorun. Nah, dari tadi yang saya bacakan itu masing-masingnya masih memiliki perubahan bentuk lagi. Nasoro yansuru nasron. Nasoronya punya perubahan bentuknya 14. Nasoro, nasoro, nasuru, dan seterusnya. Kemudian yansuru ada 14 juga. Yansuru, yansuroni, dan seterusnya. Kemudian nasron juga ada lebih dari 3 ya. Nasron, nasroini, nasorotin, nasrotun, nasrotaini, nasorotin. Nah, ini intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di bahasa Arab memiliki banyak sekali perubahan bentuk kalimat ya, yang mana nanti proses perubahan bentuk tersebut dinamakan tasrif istilahnya. Seperti yang tadi saya bacakan itu namanya tasrif. Ya, intinya itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang mana dari 77 ini sendiri dibagi menjadi 11 bentuk kelompok yang kemudian dinamakan sigot. Ya, jadi sigot itu adalah bentuk kata yang sebetulnya sudah dikelompokkan, ya apa namanya, sudah terkelompok, dan masing-masing sigot tadi itu memiliki tasrifannya sendiri. Nah, kita masuk ke sigot nih. Tadi kan sigot adalah kelompok bentuk kata ya. Ada 11 macam kelompok bentuk kata dan masing-masingnya ada namanya sendiri ya. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, pengertian dari masing-masing bentuk kelompok atau bentuk kata ini nanti insya Allah akan kita bahas ya. Intinya, sigot yang dimaksud sigot itu adalah kelompok bentuk kata ya. Jadi masing-masing dari sigot ini dia masih memiliki tasrifannya sendiri. Fi'il madi ya adalah biasanya apa namanya, kata yang berada di awal ketika kita mentasrif ya. Nasoro yansuru nasron, doroba yadribu dorban. Nah, kata yang pertama itu adalah kelompok fi'il madi. Berarti nasoro, doroba itu adalah fi'il madi, nama sigotnya ya. Jadi ketika ditanya misalkan nasoro yansuru nasron, nasoro sigotnya apa? Teman-teman bisa jawab itu adalah fi'il madi. Sigotnya fi'il madi. Ada berapa bentuk perubahan fi'il madi? Ada 14. Yang kalau di tasrif itu biasanya kalau di amsilah kan ke bawah ya. Nah, sorona, sorona, soru, dan seterusnya sampai akhir. Nah, untuk tasrif sigot mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bagian wazan dan mauzun. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan yang memang apa ingin ditanyakan dan belum dipahami. Hal minkum as-su'al amla am yakfi
Maza, jelas ya, Wade? Ya, mungkin saya lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya yang masih dalam masuk kategori ranah ilmu sorof ada wazan dan mauzun. Nah, apa yang dimaksud wazan dan apa yang akan dimasuk yang dimaksud mauzun itu akan kita terangkan dari bahasa dulu ya. Wazan dan mauzun itu masih ada apa namanya keterikatan makna ya, masih dari bentuk kata wazan ya, wazana, mauzun. Wazan kalau secara bahasa artinya itu adalah timbangan. Apa maksudnya? Kalau secara istilah ilmu sorofnya, wazan itu adalah kalimat yang digunakan sebagai acuan untuk setiap kalimat dalam bahasa Arab. Kenapa kok kalimat di bahasa Arab butuh acuan? Karena tadi saking banyaknya perubahan kalimat di bahasa Arab sehingga kemudian diperlukan acuannya gitu. Misalkan Nasoro tadi ya yang paling gampang. Nasoro yang suruh Nasron, Waman Soron sampai akhir itu acuannya mengikuti wazan apa gitu ya. Karena kalau tidak mengikuti acuan nanti kita akan bingung gitu. Akan apa namanya? Bingung mengelompokkannya itu mengelompokkan sama cara mentasrifnya itu kita akan kebingungan. Makanya dalam proses tasrif setiap kalimat itu dia mempunyai wazan, mempunyai acuan. Nasoro acuannya kemana nih? Ke lafaz apa? Kemudian untuk acuannya sendiri atau wazannya ini ya setiap kalimat dalam bahasa Arab itu dikelompokkan atau namanya eh, dibuat sehingga menjadi terdiri dari fa, ain serta lam ya. Maksudnya apa? Fa di sini adalah fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Ya, semua kalimat dalam bahasa Arab yang bisa ditasrif itu mengandung acuan fa fi'il, ain fi'il serta lam fi'il. Misalkan yansuru bukan yansuru ya, nasoro. Nasoro itu kita lihat dia itu acuannya adalah ke lafad fa'ala. Yang menjadi fa fi'il lafad nasoro apa? Adalah huruf nun karena si nun ini yang menempati posisi di awal. Bagaimana huruf fa'ala ini. Kemudian ain fi'ilnya adalah huruf sod ya ketika kita membicarakan nasoro ini ya. Kemudian lam fi'ilnya adalah huruf huruf ro. Itu kalau wazannya nasoro kalimatnya nasoro. Kemudian kalau misalkan lafadznya yansuru bagaimana? Maka yansuru kita lihat di sini karena kita sudah tahu tadi ya bahwa fa fiilnya adalah huruf nun ya, maka ya di sini adalah huruf tambahan, bukan bagian daripada wazan di sini ya. Yansuru berarti mengikuti wazannya yaf'ulu. Tinggal disamakan harokatnya saja. Nasoro fa'ala yansuru yaf'ulu nasron fa'lan ya. Jadi tinggal diserupakan dari segi harokatnya saja. Nah, kemudian kalau mauzun ya itu kan tadi wazan ya acuan. Nah kalau mauzun berarti kalimatnya ya atau ya kalimat yang dijadikan bukan kalimat yang menjadikan timbangan ya. Kalimat yang ditimbangnya ya. Kalau tadi saya katakan fa'ala itu wazannya maka nasoro itu adalah mauzun. Apakah mauzun bisa lebih dari satu? Tentu, karena ada banyak sekali kalimat bahasa Arab yang mengikuti sebuah wazan. Taruhlah wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Maka ada banyak sekali kalimat di bahasa Arab yang mengikuti wazan tersebut. Dan itulah yang kemudian dinamakan mauzun istilahnya. Fa'ala yaf'ulu. Misalkan nasoro yang suruh tadi satu, dah itu mauzun. Kataba yaktubu. Ya, itu kan dari segi harokat mengikuti wazannya fa'ala yaf'ulu itu. Kemudian apa lagi? Fa'ala yaf'ulu, nasoro yang suruh, kataba yaktubu, haroma yahrumu, sajada yasjudu,
Nah, itu semuanya mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu ya. Dan itu istilahnya mauzun. Mauzunnya. Oke, untuk wazan mauzun, minkum as-soal, amla. Ini Ustaz, Ya, silakan Kak Hafiz. untuk tadi mauzun ya, untuk fa'ala yaf'ulu, itu apakah ada perubahan arti atau hanya perubahan bentuk saja Ustaz? Fa'ala dan maf'ul. Syukran, Ustaz. Ya, kita belajar sorof ya, dan kemarin itu setiap perubahan di sorof itu menyebabkan perubahan pada makna. Maka semua perubahan yang dibahas di sini tentu itu berpengaruh pada maknanya juga. Seperti itu. Misalkan tadi nasoro ke yansuru, ya maka dari maknanya pun berubah. Nasoro itu telah menolong kalau dari segi maknanya ya. Kemudian yansuru sedang atau akan menolong. Meskipun masih sama-sama menolong gitu ya, tapi di situ ada perbedaan konteks dari segi waktu. Kalau nasoro itu sigotnya kan namanya fi'il madi ya. Fi'il madi itu menunjukkan sesuatu yang memang sudah terjadi, hal yang sudah terjadi. Kalau yansuru itu nama sigotnya fi'il mudhari, artinya menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut maknanya itu menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi ketika kita ingin mengatakan aku makan roti. Nah, ini sebetulnya masih ambigu. Yang dimaksud aku makan roti itu apakah sudah dimakan atau sedang dimakan. Nah, ini kan masih butuh kejelasan gitu. Makanya kalau di bahasa Arab itu didetailkan. Kalau misalkan yang dimaksud aku makan roti itu rotinya memang sudah dimakan, maka gunakan fi'il madi. Berarti bagaimana kalimatnya? Akal tuh atau ana akala al-khubza, aku makan roti. Sudah berarti sudah dimakan. Tapi kalau yang dimaksud aku makan roti di sini adalah sedang dimakan waktu itu atau mungkin belum dimakan baru akan gitu ya, maka di situ gunakanlah fiil mudore sigotnya. Jadi bagaimana? Ana akulu atau yakulu, ana yakulu al-khubza gitu. Saya sedang memakan roti atau saya akan makan roti. Seperti itu. Jadi setiap perubahan di sorof ini ada pengaruhnya terhadap makna. Seperti itu ya Kak Hafid. Syukran, Ustaz. Nah, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini ada istilah sulasi mujarrad. Nah, apalagi nih sulasi mujarrad? Dari segi bahasa dulu ya. Sulasi itu dari kata salasa, ya, tiga atau bangsa tiga. Ini sudah apa namanya bersambung dengan ya nisbah namanya ya. Sulasi. Pokoknya setiap kalimat yang sudah bersambung dengan ya nisbah, maka itu menunjukkan sebuah golongan ya, sebuah golongan atau kelompok gitu. Maka di sini adalah eh, kelompok wazan yang terdiri dari tiga apa nih? Tiga huruf yang dimaksud di sini ya. Jadi sulasi yang dimaksud di sini adalah ya, wazan yang terdiri dari tiga huruf asal ya, atau tiga huruf asli, tiga huruf yang murni. Kemudian mujarrad apa? Mujarrad dari kata jarroda, jaridu, ya, yang berarti kosong, ya kosong atau sepi. Jadi ya tiga ya kelompok apa namanya kelompok wazan yang terdiri dari tiga huruf asli dan kosong. Kosong dari apa? Maksudnya kosong dari huruf tambahan. Karena nanti selain sulasi mujarrad ada lawannya yaitu sulasi mazid. Huruf yang tiga huruf asal tapi mazid. Mazid itu dari zada, ya, tambah ya, bertambah. Jadi tiga huruf tapi ditambahi oleh huruf tambahan. Ya, bedanya itu ya sulasi mujarrad sama sulasi mazid. Artinya kalau sulasi mazid ya jelas hurufnya itu lebih dari tiga ya. Meskipun memang huruf asalnya tiga, tapi karena dia ditambahi huruf tambahan maka jadi tidak tiga lagi. Seperti itu. Nah kita bahas sulasi mujarrad di sini.
Kelompok sulasi mujarrad itu terdiri dari 6 bab. Ya, diperhatikan ya. Terdiri dari 6 bab. Yang mana masing-masing babnya itu memiliki pola tasrifan yang berbeda-beda. Yang memiliki wazan yang berbeda-beda. Ya, meskipun memang perbedaannya tidak terlampau jauh ya. Artinya ada polanya ya untuk masing-masing bab ini. Ya, yang mana ketika teman-teman sudah paham polanya, maka tasrifan pun akan mudah nanti. Oke, kita masuk di bab pertama ya. Bab pertama itu wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, ini wazan ya atau acuannya. Untuk mauzunnya ada nasoro yansuru. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Mauzun itu sudah pasti dia harus mengikuti wazan dari segi harokat dan dari segi penambahan hurufnya. Ketika fi'il madinya nasoro, maka wazannya itu haruslah mengikuti apa maksudnya ketika wazannya fa'ala, maka carilah mauzun yang mengikuti wazan tersebut. Atau kalau dibalik juga bisa. Kalau mauzunnya nasoro berarti wazannya harus mengikuti lafaz tersebut gitu dari segi harokat dan penambahan hurufnya. Nah, ketika kita melihat nasoro ya, maka wazannya adalah fa'ala. Di sini tidak ada penambahan huruf ya, murni 3 huruf. Fa, ain, dan lam. Kalau mauzunnya nun sebagai fa fi'il, sod sebagai ain fi'il, ro sebagai lam fi'il karena bersejajar ya. Kemudian pindah ke yansuru. Nah, kalau yansuru ini sudah ada penambahan huruf. Itu huruf apa? Huruf iya. Ya, tapi di sini penambahan hurufnya itu bukan penambahan huruf untuk mazid nanti ya, beda lagi itu. Karena ini ditambahi huruf ya itu sebagai ciri bahwa ini adalah sigot fi'il mudhari. Jadi kalau sigot fi'il mudhari itu tandanya ada iya di awal. Ada iya, ada nun, ada hamzah, ada ta di awal, diawali ana itu ya, salah satu dari kata ana itu tadi. Nah, ini diawali ya. Maka wazannya pun tentu harus ditambahi iya juga. Yansuru mengikuti yaf'ulu. Tidak bisa yansuru ketika ditanya, yansuru wazannya ikut apa? Ikut fa'ala, kan nggak nyambung gitu ya. Dari segi harokat jelas beda gitu ya. Ain fi'ilnya, di sini ain fi'ilnya sodnya itu domah, tapi mengikuti fa'ala, ain fi'ilnya fathah, kan nggak nyambung gitu. Jadi berarti harus mengikuti yang sesuai, yaitu yaf'ulu. Oke, paham ya? Selain mengikuti apa? Selain mauzunnya nasoro yansuru, ada jala saya julusu, sajadah yasjudu afwan, bukan jala saya dulu sih ya, sajadah yasjudu, kata bayak tubuh, apalagi mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Akala yakulu, Ustaz. Ya, akala yakulu, ada banyak ya kalau teman-teman mencari. Sudah ada lagi nggak? Ya, ada nafasa yang fusu ya bisa itu ya. Nah, kemudian untuk yang bab kedua, nah, mungkin nanti penjelasannya sama sebetulnya ya. Hanya di sini perbedaan dari polanya saja, fa'ala yaf'ilu. Di sini yang berbeda hanya dari ain fi'il mudoreknya ya. Kalau yang yaf'ulu itu ain fi'il mudoreknya di domah. Kalau yang bab kedua ain fi'il mudoreknya di kasroh. Fa'ala yaf'ilu. Mauzunnya doroba yadribu. Mungkin selain doroba yadribu ada jalasa ya jelisu. Kemudian ada apa lagi? Dari teman-teman ada tambahan mungkin yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu apa saja? Wa'ada ya'idu. Ya, ada yang itu, tapi itu nanti apa binanya bukan bina sohih ya. Maksudnya itu tingkatannya nanti lebih jauh lagi. Mungkin yang dekat-dekat aja. Jala saya jelisu, Ustaz. Ya, jelas saya jelisu tadi sudah. Masih bayar sibuk, Ustaz. Kalau hasibayah sibu beda ya. Karena ini fi'il madinya fa'ala bukan fa'ila. Artinya hasaba ya.
Ya, nanti teman-teman bisa cari ya di Al-Quran atau mungkin di teks-teks bahasa Arab pasti ketemu kok. Nah, untuk bab ketiga mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Kalau ini di fathah ain fi'il mudhari'nya ya. Mauzunnya ada fataha yaftahu. Kemudian ada apa? Sa'ala yas'alu misalnya. Nah, itu juga termasuk tuh. Za'ama yaz'amu ya, juga bisa. Ada lagi nggak? Wajila yaujalu Ustaz. Kalau wajila yaujalu itu nanti di bab keempat ya, yang masuk fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ala yaf'alu tadi yang di fathah aja, fathah semua ini. Fathah yaftahu, ja'ala yaj'alu ya. Ya yafa'u. Rafa'a yarfa'u, nah bisa tuh. Rafa'a yarfa'u. Tadi ada anak yang buang. Gimana? Ada yang buang. Oh, iya. Ya seperti itu ya. Pokoknya tinggal disesuaikan si kalimatnya itu dengan wazannya atau wazannya sesuaikan dengan kalimat ya sama saja ya. Pokoknya antara wazan dan mauzun haruslah sama baik dari segi apa harokat maupun penambahan huruf. Bentar, mati. Nah ini untuk sulasi mujarod insya Allah ya. Untuk bab keempat, kelima, keenam tinggal disamakan saja. Di sini kan bisa dilihat ya fa'ila yaf'alu mauzunnya alima ya'lamu masih sesuai dengan wazannya. Fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu gitu. Nah, ini adalah kelompok sulasi mujarrad ya. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya antara sulasi mujarrad dengan sulasi mazid adalah perhatikan saja di fi'il madinya atau di kata yang awal-awal dalam tasrifan tuh. Itu sigotnya fi'il madi. Nah, kalau fi'il madinya cuma 3 huruf, maka itu sulasi mujarrad kelompoknya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 huruf, maka itu sulasi mazid. Ya, asalnya tetap 3, tapi dia diberi tambahan huruf. Untuk sulasi mujarrad ada pertanyaan? Maafi? Maaf Ustadz mau tanya. Ya, silahkan Kak Farel. Untuk yang tadi fi'il madi dan fi'il mudhari itu artinya apa ya Ustadz? Saya agak tidak dengar tadi. Ya. Eh, dari segi bahasa ya, fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau madi itu sesuatu yang telah lampau ya atau telah terjadi. Kalau mudhari itu mengandung makna istiqbal, mudharaah. Istiqbal apa maksudnya? Itu sesuatu yang menunjukkan kejadian atau makna yang akan terjadi. Kemudian kalau fi'il mudhari juga bisa menunjukkan makna hal. Hal itu yang sedang terjadi. Jadi ada 2 makna ya kalau untuk fi'il mudhari itu. Ada makna istiqbal, ada makna hal. Sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, tadi kalau fi'il madi itu untuk sesuatu yang lampau. Zamanil madi kalau istilah Arab ini. Zaman yang telah berlalu. Seperti itu Kak Farel. Bisa dipahami? Yes. Ampun Ustadz. Yang lain? Yakfi? Maafi maksudnya? Oh, yakfi ya. Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya lawan dari sulasi mujarod ada sulasi mazid. Sulasi kelompok kalimat di bahasa Arab yang memang terdiri dari 3 huruf asal akan tetapi mazid dia diberi tambahan huruf. Nah, sulasi mazid ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada sulasi mazid biharfin, biharfain, dan bisalah sati ahruf. Ya, biharfin berarti ditambahi 1 huruf.
biharfain ditambahi 2 huruf, bisalah sati ahruf ditambahi 3 huruf. Nah, di sini yang dibahas duluan adalah sulasi mazid biharfin, yakni kelompok kalimat bahasa Arab yang memang terdiri dari 3 huruf asal akan tetapi dia ditambahi 1 huruf sehingga totalnya menjadi 4 huruf ya. Ada 3 bab ya, bisa dilihat. Wazan bab pertama adalah af'ala yuf'ilu, mauzunnya akroma yukrimu. Ya, di sini ditambahi hamzah ya. Tinggal perhatikan fi'il madinya saja ya. Pokoknya semua wazan itu sudah pasti berawalan fa'ala. Maka ketika eh, ada huruf yang bukan merupakan fa, ain, dan lam, sudah pasti itu adalah huruf tambahan. Af'ala berarti di sini tambahannya adalah hamzah. Begitupun akroma. Akroma ya tambahannya hamzah juga gitu. Berarti dalam lafadz akroma bisa kita katakan fa fiilnya adalah huruf kaf. Ya, bisa dilihat di sini kaf itu sejajarnya sama si huruf fa gitu ya. Dari segi harokat, sukun, dari segi urutannya juga dia yang kedua gitu ya setelah hamzah. Kemudian ain fiilnya huruf ro dan lam fiilnya huruf mim. Af'ala yuf'ilu akroma yukrimu. Contoh lain misalkan ahsana yuhsinu. Ada contoh lain nggak yang mengikuti wazan af'ala yuf'ilu? Gimana? Dan teman-teman ada contoh lain mungkin? Amadda yumiddu, Ustaz. Amada yumidu. Oke, tapi ini teman-teman ngasih contohnya ngeri-ngeri ya. Diambil dari bina-bina yang bisa dikatakan sulit untuk ditasrif sebetulnya itu. Amada yumidu. Kemudian apa lagi? Misalkan aslama yuslimu. Nah, yang mudah-mudah ini. Kemudian anfasa yunfisu. Ya, dan lain-lain ya. Masih ada banyak contoh yang bisa ditemukan. Kemudian untuk wazan bab kedua ada fa'ala yufa'lu. Nah, ini di sini tambahannya adalah tasdid ya. Tasdid di ain fiilnya tambahannya. Jadi tasdid itu sebetulnya asalnya itu kan masih berupa huruf ya, huruf yang serupa dengan ain, ditulisnya fa ala. Jadi ain pertama disukun, kemudian ain kedua berharkat fathah gitu kan, dibacanya fa ala sebelum dikasih tasdid ya. Nah, kemudian di situ kan terjadi hukum idgham dan sesuai kaidah idgham ya idza kana harful awal sakinatan wa harfus tsani apa namanya muharrikatan atau diharokati, maka disitulah terjadi hukum idhar apa idgham afwan. Bentar ada yang telepon. Oke. Maaf ya, ada telepon tadi. Jadi saya lanjutkan tadi sampai mana ya? Fa'ala. Oh iya. Hmm.
Fa'ala ya. Oke, terima kasih. Fa'ala yufa'ilu. Ini tambahannya apa tadi? Tasdid ya. Tasdid di ain fi'ilnya. Kemudian mauzunnya ada farroha yufarrihu. Ini sama-sama ada tasdidnya juga. Nah, ada contoh lain selain farroha yufarrihu. Ini sebetulnya paling banyak ini ya. Wazan yang paling banyak digunakan. Fa'ala Qawa yuqawi. yufa'ilu. Ya, qawa yuqawi. Ya, seperti biasa itu tasrifan yang tergolong sulit ya. Bina yang sulit. Gitu. Makanya qawa yuqawi sekilas. Loh, kok beda gitu ya. Fa'ala yufa'ilu. Qawa yuqawi. Ya, yang Basyara mudah-mudah. Ustaz. Ya, basyaro yubashiru. Itu lebih sederhana itu. Basyaro yubashiru. Kemudian qabbala yuqabbilu. Ya. Syarroha yusyarrihu. Ada banyak sekali ini yang digunakan. Sallato yusallitu. Harroma yuharrimu. Ya, banyak. Nah, selanjutnya untuk bab ketiga fa'ala yufa'ilu. Nah, saya kira teman-teman mungkin sudah bisa memahami ya karena dari penjelasannya pun sama gitu ya. Semuanya sama, hampir sama gitu. Berarti kalau fa'ala yufa'ilu yang menjadi huruf tambahannya apa ini? Alif, Alif. Di mana letaknya ini alif? huruf fa. Ya, di antara fa dan ain. Ya. Mauzunnya ada qatala yuqatilu. Dan qatala yuqatilu ada lagi nggak? Masa yumassu, Ustaz. Masa Yunas itu contoh-contoh yang ambil teman apa yang teman-teman contoh mungkin ambil di Amsilah ya. Masa Yumasu Di Amsilah. ya. Kemudian sebenarnya ada banyak ya. Ba ada yuba itu yang sebelumnya hanya 3 huruf pun sebetulnya bisa dimasukkan ke wazan ini gitu. Misalkan dari apa ya? Dari kata sajada ya. Sajada yasjudu bisa kita masukkan ke wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi apa? Sajada yusajidu gitu. Kemudian apakah ada perbedaan makna? Tentu sajada yasjudu dengan sajada yusajidu itu berbeda. Dan nanti untuk maknanya ada kita akan bahas ya itu juga. Kita lanjut dulu ke sulasi mazid yang biharfain. Ini biharfain ya, bukan biharfani. Alasannya kenapa? Karena ada huruf ba. Ketika isim tasniyah ya, yang ada alif dan nun ujungnya itu kan isim tasniyah pasti. Ketika isim tasniyah dimasuki huruf ba, maka harusnya alifnya berubah jadi ya. Biharfain, bimuslimaini, bimu'minaini. Bukan lagi muslimani, mu'minani, tapi bimuslimaini, bimu'minaini. Itu kaidah ya. Dan itu nanti sebetulnya masuk ranah nahwu itu. Nah, sulasi mazid biharfain terdiri dari 5 bab. Bisa dilihat untuk bab pertama ada in fa'ala yan fa'ilu. Mauzunnya in kasaro yan kasiru. Ka taif hadir ka taif. Guys, Wazan in fa'ala yan fa'ilu apa yang menjadi huruf tambahannya di sini? alif kasra, Ustaz, sama nun sukun. Ya, alif dan nun yang menjadi huruf tambahannya ya. Kemudian kafaleh ifta'ala yafta'ilu yang jadi huruf tambahannya huruf apa? Alif ta'ala yafta'ilu. Alif dan Alif nggak dan tahu Ustaz. Saya tahunya alifnya doang Ustaz. ya.
Jadi sederhananya gini, semua wazan itu asalnya hanya fa, ain, dan lam. Selain ketiga huruf tersebut sudah pasti tambahan. Begitupun dengan mauzunnya ya. Mauzunnya ya berarti apa ya? Asalnya itu selain huruf tambahan tadi. Jadi akan lebih mudah ketika dari wazannya kita tahu huruf tambahannya apa, maka kita akan tahu asal dari mauzunnya. Misal nih, in fa'ala, kata kuncinya selain fa, ain, dan lam sudah pasti huruf tambahan. Berarti hamzah dan nun itu adalah huruf tambahan. Nah, maka di in kasaro yang kasirunya kita bisa tahu asalnya adalah kasaro yaksiru. Karena apa? Karena hamzah dan nun ini hanyalah huruf tambahan saja, gitu. Maka ifta'ala yafta'ilu kita bisa tahu huruf tambahannya apa, kemudian ijtama'a yajtami'u kita bisa tahu asalnya kalimat tersebut apa sebelum dimasuki huruf tambahan. Berarti ifta'ala Alif yafta'ilu dan ta Ustaz. alif dan ta. Ya, benar. Berarti ijtama'a yajtami'u asalnya setelah dibuang huruf tambahannya jadi jamaah ya, jamaah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, oh ya, gitu ya, Kak Falih bisa dipahami. Bisa Ustaz. Keren Ustaz. Selanjutnya Kak Lutfi. Kak Lutfi, hal anti hadiroh. Hadir Ustaz. Nah, bab ketiga, if alla yaf'alu dengan mauzun yahmaro yahmaru. Huruf tambahannya apa di sini? Alif dan tasydid Ustaz. Nah, alif dan tasydid. Berarti mauzunnya asalnya apa? Kalimat asalnya apa? Sebelum ditambahi huruf tambahan. Hamaro Ustaz. Himaro. Nah, hamaro ya atau hamiro. Hamaro atau hamiro ya. Bisa di antara keduanya itu. Selanjutnya kalau sudah Hafiz. Ya Ustaz. Udah berapa? Tafa'ala ya tafa'alu. Takallama ya takallamu. Apa yang jadi huruf tambahan di sini? Yang jadi huruf tambahan huruf ya sama ta Ustaz. Huruf Ya sama ta. ya sama yang dilihat fi'il madinya ya. Tafa'alanya bukan ya tafa'alu. Oh, huruf tanya Ustaz. Huruf ta dan Ta. fa itu bukan huruf tambahan ya. Karena semua wazan asalnya harus ada huruf fa, ain, dan lam. Baru kemudian selain huruf tiga itu adalah tambahan. Berarti huruf ta Ustaz. Huruf ta sama Kemarin sama ya, bukan. bukan ya. Yaitu Ini dia bab kelima Ustaz atau bab keempat? bab keempat. Bab keempat. Kalau ya Nggak itu tahu. dia apa namanya sebagai ciri fi'il mudhari saja di situ ya-nya ya, bukan huruf tambahan. Ta sama Taunya ta'ala Ustaz. ta dengan tasydid ya. Oh, tasdid termasuk juga Ustaz. Ya, alamnya jadi juga. tasydid juga termasuk huruf tambahan kalau di sorof itu ya. Kayak tadi if Allah hamzah dengan tasydid juga itu if Allah itu. Fa'ala juga huruf ta dengan tasydid. Tasydidnya di huruf apa ini? Ain Ustaz. Nah, Demi huruf Allah. ain. Di huruf ain berarti di ain fiilnya ya. Tafa'ala ya tafa'alu, takallama ya takallamu. Nah, setelah tahu bahwa huruf tambahannya adalah ta dan ain apa tasydid, maka takallama asal kalimatnya apa? Setelah dibuang huruf tambahannya tadi, jadi apa? Tersisa apa? Kalama Ustaz. Tersisa kalama. Jadi seperti itu cara untuk membedakannya gitu ya. Gimana Ustaz? Selanjutnya Kak Farel.
Untuk ya tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Apa huruf Untuk tambahannya? tambahannya ta dan alif. Ya, ta dan alif. Alif. Berarti taba'ada setelah dibuang huruf tambahannya jadi apa? Ba'ada. Ya, jadi ba'ada ya. Terakhir Kak Nurul Hidayah. Nah, ini sulasi mazid bisalasati ahruf. Ya, ini ya sama lah kayak penjelasan sebelumnya. Hanya saja ini berarti 3 huruf asal ditambahi 3 huruf. Berarti 3 tambah 3 jadi 6 huruf. Kuncinya perhatikan saja di fi'il madinya. Istaf'ala yastaf'ilu, mauzunnya istakhraja yastakhriju. Apa yang jadi huruf tambahan di sini? Huruf tambahannya alif, sin, dan ta. Ya, alif, sin, dan ta. Oh ya, sebetulnya ini bukan alif ya. Alif itu ketika dia tidak berharkat. Kalau berharkat namanya bukan lagi alif, tapi apa? Hamzah. Hamzah ya. Ya, yang sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Hamzah itu, bukan alif. Gitu, Ustaz. Istaf'ala yastaf'ilu istakhraja yastakhriju. Berarti asal kalimatnya apa kalau istakhraja itu? Khoroja. Ya, kharaja. Nah, untuk bab kedua, bab ketiga, keempat, lima, enam itu masih sama ya. If'au ala, yaf'au ilu, mauzun, yaksyau saba, yaksyau sibu. Maka di sini huruf tambahannya hamzah, kemudian ada ain, ya. Di sini kan ainnya ada 2 tuh. Yang jadi huruf tambahan itu apa namanya, bisa ain yang pertama, bisa ain yang kedua. Pokoknya salah satu di antara 2 itu adalah huruf tambahan. Kemudian yang ketiganya huruf wawu. Jadi hamzah, ain, dan wawu adalah huruf tambahan. Kemudian if awala yaf awilu ijlawada yajlawidu, yang jadi huruf tambahan adalah hamzah. Kemudian wawu ya. Wawu ini kan ada tasdid ya, yang menandakan bahwa wawu ini ada 2 gitu. Jadi hamzah dan wawu 2. Kemudian if anla yaf anli mauzunnya ini ketuker ya. Bab keempat dengan bab kelima mauzun itu. If anla yaf anli islanko yaslanki. Berarti hamzah, nun, dan alif bengkok ini ya. Kalau lebih akrabnya alif bengkok disebutnya. Atau ya ilhak juga bisa. Ada 3. If ala yaf alu untuk bab kelima huruf tambahannya ada hamzah, alif, dan tasdid. Terakhir if anlala yaf anlilu ik ansasa yak ansisu, hamzah, nun, dan lam yang menjadi huruf tambahannya. Seperti itu. Sampai saat ini apa? Sampai sejauh ini apa ada pertanyaan dari teman-teman? Saya buka untuk forum tanya jawab sudah 20.30 ya. Saya, Ustaz. Oke, silakan Kak Farel. Untuk infan AA, infanlah, ifanlah niku, niku ya termasuk huruf tambahan atau tidak, Ustaz? If anla yaf anli. Iya. Ya, itu termasuk huruf tambahan ya. If anla, hanya saja kita perhatikannya kan di fi'il madinya. Maka di sini yang jadi huruf tambahan adalah hamzah, nun, dan itu alif bengkoknya atau iya ilhak tadi. Yaitu termasuk huruf tambahan. Oh, ya makasih Ustaz, sudah paham. Alhamdulillah. Yang lain ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita masih ada, Yang bertanya Ustaz, ya silahkan Kak Hafid. itu apa untuk alif bengkok tadi apa? Ya alif ilhaq kalau saya nggak salah dengar Ustaz. Ya, bikin aja AB dulu. Itu Ya. sama dengan Iya. alif maksura Ustaz. Oh ya, Dit. Suaranya kurang kedengar, gimana tadi pertanyaannya? Alif bengkok itu atau ya bengkok itu apakah sama dengan alif maksura Ustaz? Oh ya. Nah, itu alifnya disebut alif maksuroh ya. If anla, nah itu alif maksuroh. Tapi kalau sudah masuk ke yaf anli, ke fi'il mudhari'nya, maka itu sudah bukan disebut lagi alif maksuroh gitu ya. Tapi apa namanya?
Ya, alif maksurah itu ketika dia menjadi apa ya istilahnya, menjadi alif untuk kalimat yang sebelumnya dibaca panjang atau gimana ya cara menjelaskannya. Ya ketika lafadznya if'anla maka di situ alifnya alif maksurah. Ya, hanya saja berupa alif bengkok. Tapi kalau sudah yaf'anli maka itu menjadi huruf ya biasa ya. Menjadi huruf ya biasa bukan lagi alif maksurah. Bisa dipahami? Syukran Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Hal minkum as-su'al akhar? Maafi? Kalau memang tidak ada, ini sudah bisa kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Tasrif, sigot, wazan, mauzun ya. Di pertemuan ini kita bahas full soal wazan mauzun ya. Nanti insya Allah hari Sabtu yang akan datang kita bahas mengenai kaifiatu tasrif atau bagaimana cara mentasrif sebuah kalimat ya. Artinya apa, dari wazan-wazan tadi kita akan mentasrifnya menjadi sebuah menjadi sebuah proses pembentukan atau perubahan kata. Sudah cukup? Yakfi? Khalas? Tidak ada pertanyaan? Benar nih, tidak ada. Kalau nggak ada saya yang tanya. Ini tidak bertanya karena paham apa karena bingung? Insya Allah paham ya? Allah paham, Ustaz. Ya, Insya Allah paham. insya Allah ya. Nah, semoga memang benar-benar bisa dipahami. Kalau memang ada yang belum paham. Oh ya, tadi saya dapat kiriman dari Kak Faza itu mengenai kayak semacam kuesioner ya. Memang ada beberapa ternyata yang belum paham untuk pembahasan kemarin gitu ya. Pembahasan pertama maksudnya ya. Jadi kalau memang ada hal yang dibingungkan, silakan langsung tanyakan saja ya, biar benar-benar bisa paham untuk materi-materinya. Karena ini materinya nanti berkesinambungan ya. Kalau ada satu pertemuan yang materinya mungkin tidak paham itu nanti kedepannya makin bingung itu. Jadi harap dipahami untuk materi di setiap pertemuannya. Ya, seperti itu. Jika memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman, jika maminkum as-su'al, insyaallah yakfi untuk pertemuan hari ini. Hayya naftatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Mari kita alamin. baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Betul. astaghfiruka